Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحم إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Sidang Jum'ah a'azzakumullah, usikum wa nafsi bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Saudara-saudaraku sekalian, taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga Allah Azza wa Jalla menerima amal ibadah Ramadan kita sekalian. Apa yang terjadi setelah Ramadan? Rasulullah SAW mengatakan lis-shaimi farhatan. Orang-orang yang berpuasa memiliki dua kegembiraan. Farhatun 'inda fitrihi wa farhatun 'inda liqa'i rabbih. Kegembiraan yang pertama bagi orang yang berpuasa, kata Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, farhatun 'inda fitrihi, adalah berbahagia ketika dia berbuka berhari raya. Bagaimana tidak bergembira kaum muslimin setelah berpuasa sebulan penuh? Bukankah Nabi telah menjanjikan man shama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa yang berpuasa dengan penuh keimanan dan berharap kepada Allah Azza wa Jalla, Allah ampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Maka berbahagialah kaum muslimin yang berpuasa, karena dia telah diampuni dosa-dosanya yang telah lalu setelah berpuasa 1 bulan penuh. Dia berbahagia. Hari itu, hari raya adalah hari kebahagiaan kaum muslimin sekalian. Namun masih ada kaum muslimin yang salah dalam mengartikan kebahagiaan tersebut. Dan masalah ini masalah yang berulang-ulang setiap tahun. Masalah itu adalah masalah bersedih di hari raya. Yang seharusnya Nabi SAW katakan bahwa hari itu orang-orang yang berpuasa berbahagia. Karena itu Nabi SAW perintahkan jangan sampai di hari itu ada satu orang pun dari tetangga-tetangga kita yang tidak mempunyai makanan untuk dimakan pada hari itu.
kaum muslimin mengeluarkan zakat al-fitri tuhratan lis-shaim wa tu'matan lil masakin. Membersihkan orang yang puasa dari kekurangan-kekurangan dalam puasanya dan memberi makan fuqara wal masakin. Agar jangan di hari raya ada orang muslim yang masih kelaparan, sehingga mereka bersedih. Namun ada orang-orang Islam yang pada hari raya mereka justru berkumpul di kuburan, bersedih di sana. Padahal Nabi perintahkan kita berbahagia. Apakah dilarang? Tidak. Ziarah kubur disunahkan dalam Islam. Akan tetapi bukan menentukan harus atau wajib ziarah kubur di hari raya Idul Fitri. Di hari raya kita disuruh Nabi SAW berbahagia, bergembira. Amalkan sunnah Nabi tersebut. Berbahagialah terlebih dahulu. Bergembiralah terlebih dahulu. Berhari rayalah dengan saudara-saudara kita kaum muslimin semua dalam kebahagiaan. Mungkin nanti sepekan setelah itu, 2 pekan setelah itu, silahkan kita berziarah kubur. Yang akhirnya terjadi kebiasaan-kebiasaan yang dikhawatirkan nanti anak-anak cucu kita mengira bahwa hari raya Idul Fitri harus ke kuburan. Ini yang kita khawatirkan. Kita tengok kanan kiri, kita tengok tetangga-tetangga kita terlebih dahulu, saudara-saudara kita terlebih dahulu, kita ucapkan taqabbalallahu minna wa minkum, supaya berbahagia. Hari itu berbahagia. Yang kedua, kata Rasulullah SAW, kebahagiaan kaum muslimin yang berpuasa adalah farhatun inda liqa'i rabbih. Berbahagia ketika berjumpa dengan Allah Azza wa Jalla. Karena berbahagia dengan membawa pahala puasanya yang tidak ada yang tahu lipatan ganjaran pahala tersebut. As-sawmu li wa ana ajzi bihi. Kata Allah Subhanahu wa taala, puasa itu untuk aku dan akulah yang membayar pahala orang yang berpuasa. Maka berbahagialah kita yang kedua, yakni nanti apabila berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi syarat dan ketentuan berlaku. Apa itu syarat dan ketentuannya? Faman kana yarju liqa'a rabbih faly'amal 'amalan salihan wa la yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Siapa yang ingin berjumpa dengan Rabbnya, maka beramallah dengan amal yang saleh, yakni yang mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Wala yusyrik, dan jangan berbuat kemusyrikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu syarat dan ketentuan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak boleh menyimpang dari sunnah Rasulullah dan tidak boleh berbuat syirik kepada Allah yang menjadi penghalang kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala terima amal ibadah saum kita, salat malam kita, dan seluruh ibadah yang lainnya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu ma sami'tum fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah
wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Sidang Jumat a'azakumullah. Kebiasaan yang baik dari kaum kita, kaum muslimin di negeri ini adalah berziarah, mendatangi rumah tempat kelahirannya, rumah orang tuanya, rumah kerabat-kerabatnya. Ini adalah kebiasaan yang baik. Atau biasa disebut di negeri ini menjalin ukhuwah dalam ikatan keluarga atau yang disingkat dengan mudik. Itu adalah kebiasaan yang baik. Kebiasaan yang tentu saja menjalin ukhuwah dalam ikatan keluarga adalah perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antara faedahnya adalah memperluas rizki dan memperpanjang umur. Maka apabila kita masih ada kerabat, masih ada saudara, maka bukan hanya kesempatan itu pada hari raya saja, tapi kapanpun kesempatan kita ada, kita sambangi keluarga-keluarga kita. Kita datangi mereka, jalin silaturahim, karena itu adalah perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan kita orang-orang yang mampu mendekatkan diri kepada Allah setelah Ramadan, bukan hanya berjalan ibadah kita di bulan Ramadan saja, akan tetapi tetap berjalan ibadah kita setelah Ramadan, bahkan lebih baik lagi, bertambah ketakwaan kita kepada Allah Azza wa Jalla. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid, wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma taqabbal minna siyamana wa qiyamana wa sairu a'malina. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma hdina li ahsanil akhlaq la yahdi li ahsaniha illa ant, wasrif 'anna sayyi'aha la yasrif 'anna sayyi'aha illa ant. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.